sesuatu ini yang tidak boleh tidak, harus ada dalam sholat. Yang pertama adalah niat, niat. Yang pertama kali harus ada itu adalah niat. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Ini dasarnya, niat ikhlas. Waliqauli Rasulillah, dan berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Mohon sebelumnya ini kita bahas di fikih sunnah Sayyid Sabiq. Nanti yang punya terjemahan itu bisa baca fikih sunnah Sayyid Sabiq di 1 bab sholat. Nah itu dia dasar hukumnya niat, yaitu ayat Al-Quran itu dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya apa itu niat? Niat itu adalah qasdu fi'li syai'. Qasdu fi'li syai', yaitu sengaja ingin melakukan sesuatu, ada kesengajaan, bukan hanya hayalan-hayalan, bukan hanya termusik dalam hati, tapi sudah siap untuk melakukan, betul-betul sengaja. Itu namanya at-talaffuz biha. Bagaimana dengan pelafazan niat? Yang di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Bapak Muhammad Fauzi MPD, kami hormati mami-mami, bapak-bapak, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali dapat bersama-sama di masjid dan kita ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Ustaz dalam keadaan sehat walafiat sehingga kajian dapat kita laksanakan. Insyaallah pada malam hari ini akan kita bahas mengenai fikih sholat. Selanjutnya salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kami hormati, seperti biasa nanti selesai penyampaian materi kita akan berikan waktu untuk diskusi atau tanya jawab. Untuk itu silakan nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya kami berikan kesempatan. Dan baiklah, untuk lebih berkahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Ustaz Muhammad Fauzi untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa ma'a ad-dhalalah. Tawakkana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha ila hadi. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan hidayah yang dicurahkannya kepada kita sekalian. Semoga salawat beserta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Hadirin jemaah salat maghrib dan kajian ba'da salat Masjid Asy-Syifa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kemarin sudah ikut kegiatan Isra dari awal. Artinya mesti di sana ada pembahasan secara umum tentang kewajiban sholat atau hal-hal yang berkenaan dengan sholat, tapi tidak rinci dalam Isra dari awal. Nah, kita masih punya waktu sekitar 2 kali sebelum puasa Ramadan ini, yaitu untuk melakukan kajian. Insyaallah pada kali ini kita coba bahas tentang fikih sholat. Jadi kenapa kita bahas fikih sholat? Apakah kita tidak tahu tentang cara sholat, atau kita tidak sholat? Tidak juga. Kita justru ibadah sholat ini adalah yang paling pasti kita lakukan setiap harinya. Dan oleh karena dia yang paling pasti, kita harus pastikan dia benar atau tidak. Atau bahkan mungkin saja ada yang sudah lupa, atau karena awalnya sudah ingat tapi salah atau lupa di dalam menerapkan yang benar, sehingga yang salah itu menjadi kebiasaan di dalam sholat. Nah, oleh karena itu kajian kali ini lebih pada penyegaran kembali ingatan kita, atau nanti ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, diskusikan, kita sama di akhir. Hadirin jemaah rahimahullah, sholat ini adalah perkara yang harus kita belajar terus sampai akhir. Mama bahkan dia sendiri sampai detik ini masih belajar tentang fikih sholat dari berbagai literatur, dari berbagai kitab fikih. Jadi fikih sholat ini bukan sesuatu yang kita harus remehkan. Bahkan dia yang harus paling banyak kita tahu tentang sholat, baik dasarnya, dalilnya, yang benarnya bagaimana, yang tidak benarnya seperti apa. Karena sholat ini adalah tolak ukur di dalam ibadah. Maka Nabi bersabda, tadi ada ceramah dari beliau itu sebelum azan, beliau menyebutkan satu hadis, awal ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamah shalat. Hal yang pertama yang akan dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat. Baik, apabila sholatnya baik fasadat sahibu amali. Apabila sholatnya buruk, maka buruk pula amalannya yang baik. Akan tetapi baik sholat, jika sholatnya baik, maka baik pula amalnya yang baik. Kita tentu ingin amal-amal kita yang baik, maka kita harus memulai dari memperbaiki cara sholat. Sekali lagi, kajian sholat ini bukan dalam rangka dari tidak tahu ke tahu, tapi lebih kepada penyegaran, supaya kita lebih refresh, lebih segar kembali di dalam memahami cara sholat. Hadirin jemaah rahimahullah, yang masuk saja langsung kepada fardu sholat. Kalau dalil tentang sholat secara umum sudah dibahas kembali di Isra dan Mi'raj kita utama dan seterusnya. Nah, ini langsung kepada apa saja yang fardu. Fardu ini yang tidak boleh tidak harus ada dalam sholat. Yang pertama adalah niat. Niat. Yang pertama kali harus ada itu adalah niat. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Ini dasarnya, punya ikhlas. Waliqauli Rasulillah, dan berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Maksudnya ini kita bahas di fikih sunnah Sayyid Sabiq. Nanti yang punya terjemahan itu bisa baca fikih sunnah Sayyid Sabiq di 1 bab sholat. Nah, itu dia dasar hukumnya niat, yaitu ayat Al-Quran itu dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya beliau dalam Allah, apa itu niat? Niat itu adalah qasdu fi'li syai'. Qasdu fi'li syai'.
melakukan sesuatu. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu di hati. Jadi tempat niat itu di mana? Di hati. La ta'alluqa bi lisani aslan. Tidak ada hubungannya niat itu dengan lisan secara dasarnya. Karena niat itu amalan hati, maka dia tidak punya hubungan dengan lisan. Iya. Walidzalika lam yanqul 'anil nabi wa 'anis sahabah fi niyati lafzun bil alim. Oleh karena itu tidak ada riwayat baik dari nabi, sahabat tentang lafaz tertentu dalam niat. Tidak ada. Wa hadhihi al-ibarah allati umisat inda iftitahil taharati was salat. Pelafalan niat itu sesuatu yang baru kemudian datang. Biasa diucap ketika awal sholat atau ketika mau wudu. Itu datang kemudian, tidak ada riwayat dari sahabat, dari nabi, dari tabi'in, tidak ada riwayat. Jadi dia datang kemudian. Misalnya kalau orang mau sholat itu biasanya kebanyakan aku sholli fardhu al-maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Atau ketika mau wudu biasanya orang-orang sebagian nawaitu wudu'a li haditsil asghar lillahi ta'ala. Yang hafal walaupun tidak mengamalkan itu supaya bisa mengajarkan bedanya. Artinya singkatnya pada bagian ini jemaah rahimahullah, tidak ada sunnahnya pelafalan niat di dalam sholat. Kalau kita mau sholat maghrib, jadi ibu-ibu bapak sekalian, tidak ada sunnahnya usolli fardal maghrib salat, tidak. Datang dari rumah, begitu kita sudah dengar azan Allahu akbar, Allahu akbar, dalam hati kita sudah kita mau sholat, kan begitu. Oleh karena itu saya pergi wudu, pakai pakaian yang rapi, lalu ke masjid, masuk ke dalam sini, itu sudah niat namanya. Itu sudah niat. Ya. Oleh karena itu tidak perlu kita memberitahu Allah sudah bisa. Rakaatnya langsung kita beritahu Allah. Usolli fardhu maghrib, ya Allah saya sholat maghrib, ya Allah tahu. Salat rakaat 3 rakaat, ya Allah tahu 3 rakaat. Mustaqbilal qiblati, kita beritahu lagi ya Allah menghadap kiblat ya Allah. Makmuman, saya sebagai makmum ya Allah. Lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Artinya apa dari jamaah Allah? Niat ini adalah ikhbar. Kita mengabarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya di hati. Oleh karena itu Allah Maha mendengar dan tidak perlu kita nafaskan. Itu yang sunnah. Ini tapi sudah terbiasa Ustaz saya menafaskan niat. Biasanya kalau menafaskan niat itu di dalam mazhab Syafi'i itu, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bagi orang-orang yang hatinya mas-mas, maka dia kuatkan dengan menafaskan niat. Tapi keliruan sebagian orang itu adalah mengeraskan nafasnya sampai didengar oleh kiri dan kanan, itu tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau menafaskan niat secara sir pelan itu memang ada. Dia nafaskan niatnya tapi tidak ada yang dengar, itu memang ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau menafaskan niat sampai didengar oleh orang kiri kanan, usolli fardhu, itu tidak ada. Tapi yang jelas ada yang sunnahnya itu adalah tidak menafaskan niat, karena ini amalan hati. Ini yang pertama. Jadi tidak perlu ragu. Insya Allah sholatnya sah. Ibu bilang takut tidak sah. Begitulah yang Nabi SAW ajarkan. Insya Allah lebih mudah, lebih aman, lebih tenang. Apalagi yang tidak bisa bahasa Arab, ujung-ujungnya belepotan ucapannya. Atau ada yang hanya sepotong saja lafaznya, karena hafal dari bahasa lagi. Lebih aman kita tidak baca, karena Nabi SAW tidak baca. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Lalu yang kedua adalah takbiratul ihram. Nabi SAW
Artinya takbiratul ihram itu bagaimana? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Bagaimana Bapak itu? Allahu. Jadi bukan kata-katanya, tapi ucapan Allahu itu takbir. Bukan ini. Yang kata-kata bukan takbir, yang takbir itu ucapan Allahu Akbar. Tidak ada lafaz lain dalam takbiratul ihram kecuali mengucapkan Allahu Akbar. Itu wajib harus dibaca. Pun demikian untuk orang yang masbuk. Orang yang masbuk juga wajib dia membaca Allahu Akbar. Tidak bisa imam sedang ruku langsung dia ikut ruku. Harus dia takbiratul ihram karena itu membuka salat. Itu yang kedua. Kita agak ini saja, singkat-singkat saja ya. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamu fil fardhi. Rukun atau fardu salat yang ketiga adalah berdiri ketika salat wajib. Wajib berdiri. Maka sebutkan bahwa wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma' liman qadira alaihi. Berdiri tegak saat salat itu wajib berdasarkan Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Semua sepakat. Wa Imran bin Husain qala kana bi biwasi fasa'alun Nabi alaihi salam faqala shalli qa'iman. Beliau bertanya kepada Nabi tentang salat, maka Nabi bersabda shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Jika tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati. Untuk duduknya bagaimana cara duduk? Ya duduk semampu yang bisa kita buat. Awalnya duduk yang ibadah itu kalau setahu tiang itu ada 2 atau 3 duduk yang ibadah. Yang pertama iftirosh, yang ketiga itu adalah tawarruk. Jadi 2 duduk ini adalah duduk yang ibadah. Kalau kita bisa duduk dengan cara itu, begitu cara kita sholat sambil duduk. Utamakan itu dulu. Kalau tidak mampu ya semampu yang bisa kita buat. Kadang-kadang ada yang duduk pakai kursi, berarti semampunya tidak apa-apa. Wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah semampu. Fa illam tastati fa'ala janbi. Kalau tidak mampu maka berbalik. Bagaimana cara berbalik? Apa tidur kaki di sana, kepala di sana? Nah itu namanya terlentang. Bahasa hadis itu ala janbi, di atas lambung. Tidur di atas lambung kiri, itu sunnah. Jadi kalau kiblatnya di sana, maka kepala di sebelah sana. Kita hadap di sini. Kepala kita di sana, kaki di sana, hadap ke barat. Begitu ya sunnah. Ala janbi, bukan di atas punggung, tapi di atas apa? Rusuk ya, atau lambung aja ya. Beda bahasanya. Ya, di atas di sisinya ini. Bukan langsung kita tidur di atas kasur. Itu dia sunnah, yang sunnah itu. Kemudian kalau kita tidak mampu di atas apa namanya rusuk ini, posisi lambung ini, baru kita tidur menggunakan punggung kita. Jadi tidak langsung menggunakan punggung. Begitu sunnahnya sholat. Bagaimana kalau ruku saat sholat sambil balik? Ruku itu kita beri isyarat dengan kepala kita mundur sedikit ke bawah. Bagaimana kalau sujud? Sujud itu lebih bawah lagi dari ruku. Tundukan kepala kita daripada dari isyarat. Itu sholat. Kemudian al-qiyamu fi nafli. Sekarang berdiri saat sholat sunnah. Amma naflu fa innahu yajibu an yusalli min qu'udi ma'a 'adami al-qudrati 'ala al-qiyam. Adapun sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud dan seterusnya, wajib sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu, wajib. Bahkan kalau sakit, bahkan dia wajib duduk. Ila anna thawabal qa'idi atamu min thawabil qa'idi. Kecuali atau hanya saja sholatnya orang yang duduk itu setengah pahalanya dibandingkan orang yang sholatnya berdiri. Ini pada sholat sunnah setengah dia, setengah dari sholat berdiri.
takbir. Artinya apa? Kalau orang sakit sholat sambil duduk atau berbaring di sholat wajib itu sama pahalanya dengan sholat berdiri tidak kurang seperti kurangnya sholat sunnah itu di berdiri. Selanjutnya adalah yang keempat, harus sholat yang keempat qiraatul Fatihah, yaitu wajib membaca surah Fatihah di setiap rakaat sholat. Banyak sekali hadisnya. Satu dari antaranya adalah Nabi bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidatun ghairu tamam." Siapa yang sholat dan tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya itu hidat. Hidat ini artinya kurang. Ghairu tamam, tidak sempurna. Artinya sholatnya tidak sah, tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ini khusus pembahasannya untuk imam dan sholat sendiri. Kalau makmum itu ada pembahasan lain, apakah makmum itu wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan wajib berdasarkan hadis ini. Ulama mazhab Hanabilah atau Hambali mengatakan tidak perlu makmum itu membaca Al-Fatihah karena berdasarkan dalil faida quri'al Qur'an fastami'u lahu waqsitu. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, maka dengarkanlah orang yang membaca itu dan perhatikan dan diam. Artinya kalau kita mendengarkan imam sedang membaca, kita diam, dengar dan tidak perlu kita membaca. Itu dalam Hambali. Mana yang menarik? Silakan pilih. Yang mau yang Syafi'i silakan, yang mau Hambali silakan. Dalam perkara ini luas insyaallah. Oke. Itu baik. Selanjutnya adalah berikutnya berkenaan dengan al-basmalah. Kita sudah bahas ini perkara basmalah itu. Bismillah ini intinya teorikan saja karena sudah pernah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim ini ulama khilaf atau beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan dia harus membaca jahar, dia bagian dari Al-Fatihah, dan harus membaca keras oleh imam. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti yang sering dilakukan oleh Pak Mukalihan. Itu hadis riwayat siapa di sini? An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah. Kemudian pendapat yang kedua itu harus dipelankan, kalau dibaca tapi tidak didengar oleh orang lain, ya seperti yang sering dibacakan oleh Bapak Haji Fauzi, Israel dan yang lain-lain. Saya juga, yaitu memelankan. Hadisnya banyak riwayat, juga terdapat dalam Sahih Muslim. Yang maksud itu banyak riwayat dalam pembahasan ini, termasuk dalam Sahih Muslim bahwa ada sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu, beliau sholat di belakang, beliau tidak mendengar Nabi dan sahabat itu mengeraskan bacaan Bismillahnya, basmalahnya seperti itu. Dari Nurqayyim merincikan, mengumpulkan dua dalil itu, beliau mengatakan bahwa Nabi kadang-kadang mengeraskan dan lebih sering mengecilkan bacaan Bismillahnya. Okay? Selanjutnya adalah man lam yuhsin fardal qiraat. Nah, tadi kembali ke Al-Fatihah. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang bacaan Al-Fatihahnya ini tidak bagus, bacaan tidak bagus, atau belum hafal sampai tuntas surah Al-Fatihah ini? Ada orang Islam yang tidak hafal surah Al-Fatihah? Ini aib bagi ibu. Kalau orang Islam itu tidak tahu surah Al-Fatihah, itu aib sekali, itu sangat memalukan kita kalau tidak hafal surah ini. Boleh kita hafal Al-Baqarah, tapi jangan sampai dia surah Al-Fatihah, sangat memalukan sekali. Nah, tapi bagaimana kalau ada orang yang begitu, mungkin karena dia di pelosok, dia orang awam misalnya, tidak ada yang ngajarkan dia, atau dia baru masuk Islam, dia hanya bisa sampai ayat ketiga saja. Maka disebutkan oleh para ulama, boleh bagi dia itu menggantikan dengan ayat lain, tapi 7 ayat. Boleh menggantikan dengan ayat lain kalau dia hafal ayat. Tapi kalau dia tidak hafal sama sekali,
juga murtad bagi dia sendiri. Maka bagaimana penanganan yang benar? Akan disebutkan di sini. Nabi SAW bersabda, "Jika ma'aka Qur'anun, jika Anda itu punya hafalan Al-Quran atau tahu baca Quran, baca Al-Quran atau surah Al-Fatihah itu. Wa illa, tapi jika tidak hafal, mungkin baru malam itu, fahmadhu, ucapkan alhamdulillah, wa kabir, Allahu akbar, wa halil, dan la ilaha illallah." Artinya orang-orang yang baru malam masuk Islam ini, untuk menggantikan Al-Fatihah itu cukup dia alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, lalu dia selesai. Begitu cara dia sholat. Kalau dia belum bisa membaca Al-Quran sambil dia terus belajar, jadi nggak boleh dia begitu terus sampai umurnya tua gitu, harus belajar. Berikutnya adalah ruku. Sebutkan sini bahwa mujma'un ala fardiyatihi, ruku ini dia wajib fardu. Ulama itu ijma' sepakat semua atas kewajiban atas fardu ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah. Ruku dan sujudlah artinya perintah wajib. Bima yatahaqqaq. Tapi bagaimana ruku itu? Bagaimana cara ruku? Yatahaqqaq ruku bi mujarradil inhina. Ruku itu dilakukan hanya dengan membungkukkan punggung. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mohon maaf kalau kita mau salaman dengan orang tua kita atau dengan tuan guru misalnya, tidak boleh salaman itu sampai kita seperti orang yang ruku itu. Misalnya ini, mohon maaf nih, apa istilahnya, dulu seperti orang yang ruku itu nggak boleh, sampai begini nggak boleh. Itu ada larangan dari agama kita karena bisa menyukai ruku. Karena sementara ruku ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita salaman itu salaman biasa saja. Tidak perlu kita sambil ruku, apalagi seperti orang yang sujud begitu, tidak boleh. Nabi SAW bersabda, "Tsumma hatta tatma'inna ruqyah." Kemudian rukulah sampai dalam keadaan tumakninah. Asma'un nasi sariqut alladhi yasriqu fi sholati. Ini sholat. Seburuk-buruknya orang adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Ternyata ada orang yang mencuri dalam sholat. Jadi siapa orang yang mencuri dalam sholat? Para sahabat bertanya, "La yutimmu ruku'aha wa sujudaha." Yaitu orang yang tidak sempurna ruku'nya dan tidak sempurna sujud. Belum saja dahinya itu kena, belum saja dia tegak tulang punggungnya ketika sudah bangkit, baru maksud bagi itu tidak sempurna. Itu seperti orang yang mencuri dalam sholat. Tumakninah dulu. Kemudian belum saja dahinya itu betul-betul kena nempel dengan lantai, sudah bangkit dia. Itu mencuri dalam mana terburuk. Ini ujian kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah sama imam, insya Allah seragam kita aman. Tapi kalau sholat sendiri, ini ujiannya. Sholat sunnah itu, yang cepat kita selesai. Ya, makanya cepat. Maka di sini lihat dari kalau kita terburu-buru tidak tumakninah, kita mencuri dalam apa yang kita curi dalam sholat itu. Aswa'una semuanya orang ini, apa yang curi? Hak Allah itu yang kita curi. Harusnya kita tumakninah dulu, aman-aman, nyaman-nyaman dulu, tapi langsung kita bangkit. Lalu batas tumakninah itu seperti apa? Tumakninah ini batasnya bagaimana? Maka disebutkan oleh para ulama, tumakninah itu al-lutfu samanan ma'al istiqraril aql. Tumakninah itu adalah berdiam diri sebentar. Ibu berdiam diri sebentar. Ba'da istiqraril aql, kira-kira setelah apa istilahnya sempurnanya lah anggota badan ini dulu, dia di tempat masing-masing sempurna, dia menetap
subhanallah. Itu minimal. Sebab kita mengucapkan sekali tasbih subhanallah. Tapi kan kita ada doa di dalam salat, di dalam sujud subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Dibaca walaupun sunnah itu dibaca. Itu minimal. Nanti kita akan ketemu orang-orang yang sholatnya cepat. Sholat tarawih di 23 rakaat itu bisa selesai dalam 5 menit. Masya Allah, hebat sekali. Itu kuat itu Pak, itu nggak sembarangan orang. Itu kebun-kebunan, itu kita tidak seperti itu. Nah, kita harus tumanina, oke? Di dalam hukum. Kemudian fardu sholat yang berikutnya apa? Minal ruku wal i'tidal wa iman ma'tumanina. Demikian juga bangkit dari ruku itu termasuk rukun sholat. Ruku kemudian bangkit dari ruku. Tsumma rafa'at ta'dilan. Kemudian bangkitlah sampai itu mu'tadil itu kira-kira berdiri tegak sampai kembali tangan kaki semua ini posisinya masing-masing sampai kembali posisi masing-masing. Maka Nabi bersabda, la yanzurullahu ila salati rajulin. Allah tidak mau melihat, Allah tidak mau memperhatikan, artinya Allah tidak peduli dengan sholatnya seseorang. La yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi, yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika dia ruku dan sujud. Belum juga pas, belum juga sempurna tulang punggungnya seperti posisi tulang yang seharusnya, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia. Itu mohon maaf dari. Kemudian 7 sujud. Faqad taqaddama ma yadullu ala wujubihi min al-kitab wa bayyanahu Rasulullah fi qawlihi lil musii fi salatihi. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, thumma rafa' hatta tatma'inna jalisan, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kalian rukulah, sujudlah sampai dalam keadaan tumakninah. Kemudian kalian bangkitlah dari sujudnya dalam keadaan tumakninah, dan kalian sujudlah kembali dalam keadaan tumakninah. Fasajadatul ula wa rafu minha thumma as-sajdatul tsaniyah ma tumakninati fi dzalika kullihi fardun fi kulli rak'atin min raka'ati fardhi wan nafli. Jadi sujud itu semuanya baik dari awal, kedua, ketiga, keempat itu hukumnya wajib di setiap sholat, baik sholat sunnah maupun sholat yang wajib. Kemudian apa saja bagian-bagian yang harus kena sujud ini? Masih ada? Ya. Apa saja? Nanti kita urus ini kan ada waktu. Apa saja anggota sujud itu? Anggota sujud ada 7. Yang pertama kata Nabi, idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu a'rabin. Kalau seorang hamba itu sujud, ada 7 anggota sujud. Yang pertama wajah plus hidung, masyaallah ilahi. Nabi kasih isyarat. Kemudian ke hidungnya 7 hidung. Ini kalangan dahi, kemudian hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Yang tidak boleh terhalang sama sekali itu kata para ulama yaitu ini dahi. Kalau kita pakai peci, tidak boleh pecinya itu sampai di sini, mohon maaf. Sampai di sini tidak boleh. Sampai menutupi dahi boleh. Itu tidak sempurna sholatnya. Kalau ibu-ibu yang pakai mukena yang panjang-panjang itu jangan sampai dahinya itu ditutupi oleh mukenahnya. Jadi harus nempel langsung dengan lantai tempat sujud. Itu sujud. Nah, bagaimana kalau orang sujudnya hanya dahinya saja, hanya gini, hidungnya tak mau sujud, hanya dahinya ya sujud. Kata para ulama, pokoknya para ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan 7 sholatnya sudah cukup, tapi sebagian lagi mengatakan la 7 tidak cukup. Artinya kita lebih pilih kepada yang hati-hati, karena Nabi itu sholatnya kening sekaligus hidungnya. Kita lebih hati-hati. Kita akan 7 anggota sujud. Baik, kita langsung berikutnya al-qut al-akhir.
Yang kedelapan adalah duduk terakhir. Wa qira'atul tasyahhud dan bacaan tasyahud. Al-hadithul ma'ruf min hadis Nabi annahu kana yaqulu qud al-akhirah wa yaqulu fi tasyahud. Yang sunnah dari Nabi SAW bahwa beliau itu duduk tasyahud yang terakhir, itu wajib. Ada pun bacaan tasyahud, ini ada yang bacaannya yang sebelum difardukan, ada yang sekarang. Dia langsung ke yang sekarang. Apa lafaz tasyahud itu? Ada beberapa lafaz, di antaranya adalah at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wa thayyibah. Ada yang sepakai itu Bapak? Ya? Ada yang pakai? Ada yang tulmu. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wa thayyibah. Wassalawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini aman ya. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau lafaz yang ini, lafaz ini dari at-tahiyyatu lillah ini Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah selesai. Itu lafaz tasyahud. Saudara Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu baca shalawat. Nah, teks yang berikutnya adalah at-tahiyyatul mubarakatuh. Nah, ini yang kedua, boleh yang ini juga. Ada yang pakai ini, Ibu. At-tahiyyatul mubarakatuh. Ini senang dulu ya, Pak. Ada juga yang benar. At-tahiyyatul mubarakatuh. As-salawatu thayyibatu lillah. Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bisa tahiyyatu lillah, tahiyyatu mubarakatuh. Kalau kita lanjutkan dengan shalawat, Allahumma sholli ala Muhammadin, itu yang ada dalam hadis. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu tidak ada di dalam ayat mana-mana, tidak ada. Tidak ada. Sayyidinanya yang dihilangkan. Itu yang lebih tepat sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ini tidak berada pada Nabi. Nabi sendiri yang ngajarin ada. Begini caranya kalau mau tasyahud. Nabi kalau itu tidak berada, berarti Nabi ngajarin kita sesuatu yang tidak ada. Kenapa Nabi tidak masuk? Kalau kalian mau sholawat, katakan Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau di dalam sholat, karena sholat ini lafaznya sudah ditentukan, maka tidak boleh kita tambah, tidak boleh dikurang dalam hal yang sudah ada aturannya. Nah, maka Allahumma sholli ala sayyidina itu tidak boleh diucapkan dalam sholat. Kecuali kalau mau di luar sholat, silakan. Di luar sholat boleh kita mengatakan, nah, kita bersolawat kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Dalam hukumnya itu di luar sholat. Nah, kalau dalam sholat sesuai dengan petunjuk Nabi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dan Hamidun Majid. Setelah itu kita ada dua baris. Kemudian yang keberapa? Salam sekarang. Tadi untuk tasyahud, sekarang salam. Rasulullah SAW telah sepakat bahwasanya salam itu fardu di dalam sholat. Sebagaimana hadis di awal, kunci sholat ini ada pada wudhu. Oleh karena itu kita wudhunya harus benar, harus pas, dan terburu-buru, jangan sampai tumit tidak termasuk, jangan sampai situ tidak termasuk. Karena itu kunci. Kalau kuncinya ompong tak bisa buka itu, kalau kuncinya rusak tidak boleh buka itu. Kemudian pembukanya adalah takbiratul ihram, penutupnya salam.
sini kita lihat apa bacaan salat. Di sini disebutkan qala hadza sawsayn fil bab wa an Amir bin Sa'ad an Abi qala, dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya berkata, kuntu ara nabiyya yusalli an yaminihi wa an yasari. Aku melihat Nabi itu salat ke kanan dan ke kiri. Hatta yuro bayadu fabi, sampai terlihat putihnya pipi Nabi. Artinya apa? Kalau kita salat itu harus full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak begini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, itu hanya nengok namanya. Nengok doang. Kalau salat itu harus kira-kira orang di belakang itu bisa melihat di pipi kita. Itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf tidak begini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berhenti salat, saya masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lafaznya? Wa an Wa'il bin Hujr. Dari Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, "Sallaitu ma'a Rasulillah." Aku salat bersama Rasulullah. Fakana yusallimu an yaminihi, dan beliau salat ke kanannya membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan ke kirinya beliau membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Bulughil Maram, dan berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, rawahu Abu Dawud bi isnadin shahih. Hadis itu sanadnya sahih, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Bulughul Maram riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih, sempurna sampai tuntas. Itu yang terbaik. Kemudian salamnya yang rahimahullah, ternyata kata para ulama yang wajib itu hanya salam yang pertama saja. Ke kanan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mohon maaf tiba-tiba mau membatalkan ada hajat misalnya, tidak apa-apa, itu sudah sah salat. Sudah sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi janganlah kita enteng-enteng gitu segala, ini kan hanya sunnah dari diri, tidak usah. Nah, kalau seandainya begitu cara pandang kita dalam sunnah, yang paling pertama menunjukkan itu Nabi, dan Nabi datang mengajari kita kalau itu tidak penting, walaupun tidak membatalkan sholat kita, tapi kita upayakan sempurna dalam sholat, walaupun hanya yang takbir pertama, sunnah yang kedua